Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prasetyo Jatiwiono. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen jaringan. Manajemen sistem telekomunikasi adalah suatu proses dalam managing segenap perangkat telekomunikasi yang menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi. Contoh dari manajemen sistem telekomunikasi adalah TMN atau Telecommunication Management Network. TMN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terencana dan tidak terencana. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan jaringan dalam sistem telekomunikasi adalah setiap perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi yang berlangsung antara dua tempat atau lebih. Menurut Sherman, manajemen terdiri dari kemampuan untuk mengawasi dan memotivasi para karyawan dan kemampuan untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitas dan sumber daya dengan biaya yang efektif atau menguntungkan. Henry Fayol mengidentifikasi bahwa proses-proses dasar manajemen adalah planning atau merencanakan, organizing atau mengorganisasi, directing atau memimpin, coordinating atau mengkoordinasikan, controlling mengendalikan, saving mengangkat pegawai-pegawai, budgeting penganggaran belanja, dan reporting atau pelaporan. Berdasarkan terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen jaringan telekomunikasi adalah suatu proses dalam managing segenap perangkat telekomunikasi yang menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi. Lingkup manajemen jaringan. Ada manajemen gangguan, manajemen performansi, manajemen konfigurasi, manajemen keamanan, dan manajemen akunting. Manajemen gangguan adalah sebuah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk memelihara tingkat pelayanan jaringan secara dinamis. Kegiatan ini menjamin ketersediaan yang tinggi melalui penemuan secara cepat masalah yang dapat mengakibatkan penurunan performansi dengan menerapkan fungsi-fungsi pengendalian, termasuk diagnosa, perbaikan, testing, dan backup. Kegiatan yang diperlukan untuk menilai indikator performansi operasi jaringan secara berkesinambungan dengan adanya manajemen performansi. Ada tingkat pelayanan dapat dipertahankan, kondisi jaringan dapat dikenali, kemungkinan gangguan dapat diprediksi, dan dapat membuat laporan yang lengkap untuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan. Kegiatan yang menyediakan fungsi untuk mengendalikan dan mengenali unsur jaringan atau network element disebut NE, mengambil dan memberikan data dari atau ke NE. Manajemen konfigurasi meliputi perencanaan jaringan dan rekayasa, instalasi, pengendalian dan status, penyediaan, provisioning, perencanaan dan negosiasi layanan. Perencanaan jaringan dan rekayasa. Kegiatan ini merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan pengembangan kapasitas jaringan serta proses pengenalan teknologi baru. Fungsi ini juga memuat penilaian rencana alternatif untuk mendukung kelompok fungsi penyediaan. Fungsi lainnya meliputi desain NE, peramalan demand dan anggaran, penentuan kebijakan teknologi, serta perencanaan infrastruktur. Instalasi mendukung kegiatan instalasi peralatan yang membentuk jaringan telekomunikasi yang meliputi pengembangan atau pengurangan suatu sistem. Perencanaan dan negosiasi layanan. Kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan untuk memperkenalkan layanan baru untuk pelanggan meliputi perubahan fitur dan pemutusan layanan. Penyediaan atau provisioning terdiri dari prosedur untuk membuat perangkat menjadi bekerja,
tapi tidak termasuk instalasi. Fungsi lainnya antara lain konfigurasi NE dan pengelolaan database NE. Pengendalian dan status memberikan kemampuan untuk mengamati dan mengendalikan aspek tertentu pada jaringan dan unsurnya. Fungsinya, status dan pengendalian NE, status jaringan, sistem penanganan pesan. Fungsi yang menjamin keamanan jaringan beserta komponennya. Ada pencegahan untuk mencegah intervensi pada jaringan maupun unsurnya. Deteksi upaya yang diperlukan untuk menemukan kecurangan dan tindakan ilegal yang merugikan. Fungsi deteksi meliputi mendukung pelaporan alarm keamanan NE, analisis trafik internal dan pola pemakaiannya. Penahanan dan pemulihan mencegah akses dari pengganggu, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya dan memulihkan dari gangguan. Administrasi keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk merencanakan dan melakukan administrasi kebijakan keamanan serta mengelola keamanan informasi. Manajemen akunting menyediakan fungsi yang memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran layanan jaringan serta penentuan biaya penggunaannya. Fungsinya meliputi pengukuran pemakaian, pentarifan, penagihan, dan keuangan dan pengendalian perusahaan. Tujuan manajemen jaringan yaitu menyediakan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terbaik untuk sebuah perusahaan dan karyawannya pada biaya yang serendah mungkin dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, melaksanakan ongoing operation dalam sistem telekomunikasi, menyiapkan dan melaksanakan budget telekomunikasi, mengikuti perubahan atau pergantian perangkat, pelayanan, struktur industri, dan tarif. Implementasi strategi dalam pengendalian dan instruksi karyawan perusahaan sesuai prosedur yang efisien. 5. Membantu top manajemen dalam pengembangan kebijaksanaan telekomunikasi perusahaan. 6. Mengurangi atau menghilangkan gangguan pada elemen jaringan atau keseluruhan jaringan. 7. Mencegah jalarnya gangguan ke elemen atau jaringan yang lainnya. Memelihara performansi jaringan sehingga memberikan peluang keberhasilan panggil yang lebih besar. 9. Merencanakan layanan manajemen. 10. Mengelola panggilan masuk secara optimal, baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Faktor manajemen jaringan. Yang pertama, perkembangan teknologi telekomunikasi mengakibatkan semakin kompleksnya jaringan telekomunikasi. Hal ini memerlukan suatu sistem pengoperasian dan pemeliharaan jaringan yang efisien, ketersediaan yang optimum, dan keandalan yang maksimal. 2. Terminal operasi dan pemeliharaan. Operation and Maintenance Terminal OMT. Terhubung langsung kepada perangkat dan disediakan pada setiap perangkat atau mandatory. Dengan bertambahnya jumlah perangkat sejenis, akan lebih efisien jika semua perangkat itu dioperasikan dari suatu pusat operasi dan pemeliharaan atau Operation and Maintenance Center atau OMC. Ini bagian daripada faktor manajemen jaringan. Faktor manajemen jaringan. Pada mulanya, setiap vendor membuat sendiri-sendiri OMT-nya. Hal ini membuat operator harus mengeluarkan investasi yang besar untuk pengadaan OMT dan infrastrukturnya. Untuk mendapatkan OMC yang mampu menjadi OMT bagi semua vendor, diperlukan suatu aturan interkoneksi antarmuka dan protokol yang berlaku bagi semua vendor atau standar. Disinilah diperlukan konsep TMT. TMT atau Telecommunication Management Network meliputi suatu standar arsitektur manajemen jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan mengolah informasi yang berkaitan dengan manajemen jaringan. Jenis-jenis pemeliharaan jaringan. Ada pemeliharaan tidak terencana dan terencana. Pemeliharaan tidak terencana meliputi pemeliharaan darurat yang perlu segera dilakukan tindakan untuk pencegahan akibat yang serius. Contohnya, hilangnya produksi,
kerusakan yang berat pada alat, keselamatan kerja. Sedangkan pemeliharaan terencana adalah pada dasarnya proses pemeliharaan bertujuan untuk menjaga tetap beroperasinya jaringan serta menjamin kelangsungan servis kepada pelanggan. Jenis-jenis jaringan dilihat dari prosesnya. Kegiatan pemeliharaan jaringan dapat dibagi dua. Pemeliharaan kuratif adalah pemeliharaan kuratif dilakukan bila terjadi atau terdapat pengaduan gangguan pelanggan, laporan kerusakan, atau alarm dari jaringan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran untuk lokalisasi gangguan dan tindakan perbaikan atau penggantian elemen jaringan yang mengalami kerusakan. Sedangkan pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadinya gangguan pada sistem sehingga sistem terjaga kelangsungan operasinya. Langkah atau aktivitas yang dilakukan dalam pemeliharaan preventif sebagai berikut. 1. Monitoring untuk kerja. Periodik tes yang terjadwal dan otomatis. Periodik backup administrasi. Pengarsipan alarm, log file, dan historical alarm file. Ini adalah gambar atau bagan daripada jenis-jenis pemeliharaan jaringan. Ini perbedaan tadi daripada aktivitas dan fungsi daripada pemeliharaan kuratif dan pemeliharaan preventif. Langkah-langkah pemeliharaan korektif. Pertama, mendeteksi kesalahan, menentukan lokasi kesalahan, seperti mempersempit ruang lingkup penyebab kesalahan, perbaikan kesalahan, komponen bagian alat yang catat diperbaiki dan diganti. Ini adalah gambar daripada struktur uji fungsional dan pemeliharaan sistem pada spesifikasi, gejala kesalahan, operasi salah, dan sebagainya. Rangkuman pada penjelasan yang telah saya terangkan sebelumnya. Demikianlah. Nah, ini ada permasalahan yang ada pada sistem komunikasi. Nah, ini dapat Anda baca, Anda lihat-lihat. Nah, demikianlah hasil presentasi saya pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.